Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana jadwal yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, malam hari ini kita beribadah bersama-sama, sekalipun kita tidak bertemu, bersama dengan keluarga Bapak Jansen Alfred Tuan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan juga mendukung di dalam doa keluarga Bapak Jansen Alfred Tuan, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap dikuatkan di dalam menjalani hidup. Kita awali di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur malam hari ini, Bapa pemelihara kehidupan kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pemeliharaannya kami rasakan hari demi hari, dan sekarang ketika kami beribadah bersama-sama, sekalipun secara fisik kami berjauhan, kami hendak bersama mendengar firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, suluh bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Oleh karena itu, kuasa Roh Kudus-Mu kiranya akan menolong kami, sehingga setiap firman yang hendak kami dengar, kami mengerti, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu Bapa, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 3 ayat yang boleh menjadi renungan kita, dan khususnya nanti kita membaca secara penuh Mazmur pasal yang ke-13. Yang pertama dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Ini adalah ayat minggu kita yang mendasari hidup kita di sepanjang minggu ini. Bagian yang ke-B dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 yang berkata begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lalu bagian yang penuh dari Mazmur 13 kita akan membaca. Saya akan membaca bagi saudara demikian. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Khususnya nanti kita lihat pada ayat yang ke-6. Ini adalah sebuah pergumulan dari pemazmur ketika dia menghadapi realitas kehidupannya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Pada ayat yang ke-6 ini saudara-saudara. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamat-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat realitas kehidupan kita sebagaimana yang kita sudah renungkan pada hari Minggu yang lalu, maka juga dapat kita simpulkan hari ini bahwa firman Tuhan yang kita imani, yang kita percaya, dan kita jadikan sebagai dasar kehidupan kita di dalam seluruh gerak kita, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak hidup di awang-awang. Firman Tuhan
tidak mengajak kita untuk hidup di dalam suatu frame kehidupan di mana segala sesuatu akan baik-baik saja. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan happy-happy saja. Semuanya akan berjalan mulus. Tidak demikian. Sebaliknya, firman Tuhan mengajak kita hidup di dalam sebuah realitas kehidupan. Firman Tuhan mengajak kita hidup untuk menginjak di tanah. Menapakkan kaki kita di tanah. Itu artinya, saudara, ketika kita hidup, menjalani kehidupan kita, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Kita sudah sering mendengar ada bencana alam di berbagai tempat. Ada banjir, ada tanah longsor, ada sakit penyakit, ada pandemi yang kita hadapi seperti sekarang yang belum tahu kita di mana ujungnya. Juga kita akan mengalami perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Baik perpisahan sementara karena tugas kita dan kita menjadi sedih karena kita merasa kehilangan dengan kehadiran seseorang. Bahkan juga kita akan menghadapi yang namanya kematian. Kita terpisah untuk sementara dengan orang yang kita kasihi. Kita juga akan mengalami yang namanya kekurangan. Kita juga mungkin akan mengalami yang namanya kelaparan. Kita akan banyak menemukan kesusahan dan penderitaan. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, firman Tuhan dari sisi bagian penderitaannya saja, tentu kita menjadi berat sebelah melihat Alkitab. Karena Alkitab juga mengajarkan sebuah pengharapan kepada kita yang mengatakan setelah musim kering akan terjadi musim hujan. Setelah kekeringan yang lama, kita akan menemukan kelimpahan. Setelah malam yang gelap, yang mengerikan, segera akan muncul matahari di pagi hari yang memberikan terang. Ada satu pengharapan setiap saat. Dalam firman Tuhan juga dikatakan tidak akan henti-hentinya masa panen di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita sebut sebagai realitas dari kehidupan kita, di mana kita akan berpijak, di mana kita akan mengalaminya. Dan di dalam realitas itulah kita akan hidup. Sekali lagi, kita tidak akan hidup di awang-awang. Kita tidak akan hidup melayang, tetapi kita hidup di dalam realitas. Mazmur yang kita baca hari ini memberikan sebuah gambaran yang juga menyatakan realitas itu. Kalau kita lihat apa yang menjadi ungkapan pemazmur, dia mengeluh, sepertinya mengeluh. Tetapi sesungguhnya kalau kita sampai kepada ayat yang ke-6, dia bukan mengeluh. Atau sepertinya dia protes kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta. Jadi realitas kehidupan dari pemazmur, dia dikejar-kejar. Padahal dia percaya kepada Allah. Dia hidup di dalam ketidaknyamanan. Dia hidup di dalam ketidakpastian. Kalau boleh kita simpulkan, dia hidup di dalam penderitaan. Di bagian-bagian yang lain di dalam firman Tuhan, juga kita akan melihat murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya, para nabi, juga menghadapi ancaman, juga menghadapi tantangan, juga menghadapi penderitaan, menghadapi yang namanya ketakutan. Tapi mari kita kembali kepada Mazmur yang kita baca, ayat yang ke-6 dengan tegas.
Pemazmur mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi sebuah realitas kehidupan, katakanlah apa yang kita alami sekarang ini, yang tidak habis-habis kita bahas terus di dalam kehidupan, karena ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, yaitu pandemi COVID-19 ini. Apa jawaban kita? Pemazmur mengatakan, ketika dia menghadapi tantangan itu, ketika dia menghadapi penderitaan itu, dia percaya. Dia tidak hanyut dengan situasi itu. Dia tidak mengatakan semuanya baik-baik saja. Dia mengatakan penderitaan itu di hadapan Tuhan. Dan ternyata dia tidak mengeluh. Dia mengatakan realitas itu kepada Tuhan dan dengan tegas dia mengatakan, aku percaya kepada Engkau. Aku percaya kepada kasih setiamu. Dapatkah kita juga berkata begitu? Dapatkah kita juga memiliki iman yang sama dengan pemazmur? Alkitab juga ketika kita hidup di dalam realitas kehidupan kita, memberikan sebuah jalan keluar yang begitu baik. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Mari kita baca kembali. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ada sebuah mekanisme ada sebuah jalan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi. Tuhan tidak membiarkan kita untuk menghadapi sendiri saja persoalan itu. Tetapi Tuhan katakan, mari bawa persoalannya. Saudara-saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang juga mendengar hari ini, kita sadar bahwa kita adalah lemah di dalam semuanya. Bahkan kalau kita ditanya, apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi sebentar lagi? Kita juga tidak tahu. Tetapi dalam ketidakpastian, dalam segala tekanan, dalam segala kekhawatiran itu, Tuhan mengatakan, serahkan. Artinya letakkan di hadapan dia. Bawa kepada dia. Sama seperti pemazmur juga. Katakan kepada dia apa yang menjadi kekhawatiran kita. Apa yang menjadi ketakutan kita. Apa yang menjadi realitas kehidupan kita. Sebagai orang beriman, saya berpegang teguh pada apa dan saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6 yang berkata begini. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Percayalah dengan segenap hatimu pada dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan bersandar kepada kekuatan, kepada pikiran, kepada apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu lemah. Tetapi percaya dengan sungguh-sungguh kepada dia yang memelihara kehidupan kita. Jadi, kalau hari ini kita menghadapi pandemi COVID-19, pada siapa kita berserah? Apakah kepada kekuatan kita sendiri? Kepada siapa kita menyerahkan kekhawatiran? Mudah-mudahan renungan ini membangkitkan kita kembali, memberikan semangat yang baru kepada kita kembali, sehingga kita besok dapat menjalani kehidupan kita dengan tegak berdiri oleh karena kekuatan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama dan secara khusus berdoa untuk keluarga Bapak Jansen di dalam semua pergumulan. Tetapi baiklah juga kita berdoa untuk setiap keluarga dari jemaat. Karena demikianlah firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita berdoa. Firman-Mu hari ini Bapa memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Ketika kami masih ada di dalam masa COVID-19,
sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sama seperti pemazmur, kami percaya kepada kasih setiamu sekalipun keadaan kami sulit. Situasi yang kami hadapi begitu berat. Realitas kehidupan kami tidak seperti apa yang kami harapkan. Ya Bapa, malam hari ini kami berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Sekalipun secara fisik kami berjauhan, kami ada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami memiliki Allah yang sama, Allah yang kasih setianya dapat kami andalkan. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Yansen Alfred Tua. Sebagai satu keluarga dalam pergumulan kehidupannya. Bapa, kiranya Engkau memberkati, meneguhkan hatinya. Sehingga ya Bapa, dalam masa ini keluarga Bapak Alfred Yansen tetap diteguhkan hatinya, dicukupkan apa yang diperlukan. Tetap memberikan pikiran-pikiran yang kreatif sebagai suami dan istri. Oleh karena pengharapan dan keteguhan hati yang Kau karuniakan kepadanya. Pemeliharaan tangan kasih-Mu akan memeliharanya. Juga bersama-sama dengan kedua anak yang Tuhan sudah karuniakan. Iya Bapa, kiranya Engkau menyertai pertumbuhannya. Kiranya masa COVID-19 ini di dalam segala realitasnya Tuhan tidak menghambat kehidupan, pertumbuhan anak-anak-Mu ini, baik secara fisik, secara psikologi, mental, dan juga rohani. Mampukan kedua orang tua ini Bapa dalam mendampingi anak-anak. Dan jadikan juga keluarga ini sebagai saluran-saluran berkat, saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga besar. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga dari jemaat-Mu. Mungkin ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, mengalami kemunduran oleh karena situasi COVID-19 ini. Usaha yang kami lakukan tidak cukup membuahkan hasil. Tetapi kami percaya Bapa, kami tidak kehilangan harap sama seperti pemazmur. Kau kiranya akan teguhkan hati kami, berikan kami kesabaran, dan berikan kami jalan-jalan, membukakan bagi kami jalan-jalan yang baru, di mana kami boleh menjadi kreatif, di dalam iman dan percaya kami kepada kami semua Bapa. Kiranya kami bersehati di dalam doa, khususnya bagi bangsa dan negara kami, di dalam menghadapi situasi ini. Kiranya kami tidak gentar oleh karena kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menang melawan maut. Dan yakinkanlah kami akan semua. Oleh karena itu ya Bapa, di dalam doa ini, kami menyerahkan pribadi lepas pribadi di antara kami. Dan Engkau mendengar setiap seruan, sekalipun hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan, tidak dapat mengungkapkan semua apa yang menjadi pergumulan dari jemaat. Tetapi Engkaulah yang Maha Kuasa, yang memelihara kehidupan kami. Kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu, dan juga kami sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang Tuhan pertempatkan di Pulau Bali. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Terpujilah nama-Mu dan dipermuliakanlah Engkau ya Allah di seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini saudara-saudara. Sampai bertemu kembali pada Kamis yang akan datang. Juga di dalam renungan firman Tuhan
supaya kita boleh dikuatkan kembali. Tuhan memberkati.